Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, lama-lama saya punya pembicara tetap juga kayaknya nih. Pembicara khusus habis sholat maghrib. Iya, lebih tepatnya itu. Si manusia merdeka mama saya gitu. Kabar sehat Bang ya? Alhamdulillah. Enak itu kalau ke rumah Bang Said itu, pisang goreng selalu ada. Itu top, pisang gorengnya top ya. Malah tempo hari kita dikasih pisang epe namanya. Nah, pisang epe. Pisang khasnya Makassar, kasat itu. Kita bisa dapat di Pantai Losari Bang ya. Tapi udah gitu, yang paling pasti lagi kita selalu diajak sholat di masjid ya. Kalau kita lihat subuh-subuh itu statusnya beliau di akun X-nya selalu makmurkan masjid, terutama di subuh hari. Di subuh hari. Bang, kita ngomong IKN nih Bang. Ya. Sebentar, saya izinkan saya ngoceh 1-2 menit Bang. Siap. Jadi IKN ini kita tahu proyek andalan kebanggaan Jokowi. Okay. Untuk itu dia kerahkan apapun dan berapapun. Mau 17 Agustus saja, wah pontang-panting luar biasa. Belum siap juga bikin rapat kabinet pertama. Pokoknya itu taruhan banget. Tapi kemudian dia harus pergi, ya kan? Nah menariknya, bagaimana orang tanya IKN di masa Prabowo? Ketika Prabowo di Qatar Economic Forum, ditanya sama wartawan, gimana IKN? Kata Prabowo, kita lanjutkan, tapi kita tarik lebih panjang waktunya, 20 sampai 30 tahun. Jadi kita hanya akan keluarkan anggaran kira-kira $1 miliar per tahun. Kita sanggup. Itu orang udah mulai, wah ini ada apa nih? Gitu kan? Lalu yang kemarin waktu di pidato perdana pasca pelantikan, tidak disinggung IKN. Padahal dia nyinggung banyak hal. Apakah IKN dianggap nggak penting, saya nggak tahu. Ya kan? Bang Said lebih banyak dengar bocorannya. Yang kedua Bang, sidang perdana, Caimin, Mohaimin Iskandar, Menko Kesra kalau nggak salah, mengatakan tidak disinggung-singgung IKN. Apakah nggak penting juga, kita nggak tahu. Maksudnya nggak begitu buat Prabowo. Yang ketiga Bang, kemarin dia boyong menterinya 100 orang lebih itu, para wamen dan kepala badan ke Magelang, Akademi Militer. Untuk pengembelengan lah istilah kita ya, menyamakan visi, segala macam sebagainya. Kenapa di Magelang bukan IKN? Bang, dari beberapa fakta awal itu, boleh nggak saya berkesimpulan bahwa buat Prabowo IKN itu nggak penting? Monggo, silakan. Pertanyaan ini kita memang ada proyek andalan Jokowi berhasil. Nakal. Kan nggak ada kan? Kertajati, kereta api cepat, IKN, kereta Makassar, bandara di mana-mana, gagal semua kan. Tol membuat BUMN bangkrut. Ya, jadi sampai publik tahu kesuksesan tol itu membuat BUMN kerugian 300 triliun lebih. Nah, bangkrut ruginya. Bukan utangnya ya? Utangnya dan ruginya 100 triliun real, total loss-nya itu sekitar 300 triliun. Jadi itu, nah bangkrut semua BUMN konstruksi. Nah, itu keberhasilan Jokowi adalah membangkrutkan BUMN lewat ambisi pribadi membangun jalan tol. Supaya publik paham, gitu kan. Nah, kita ke IKN. IKN ini kan memang adalah istilah saya hasil membohongi publik. Nah, sebenarnya mungkin tangan Allah bekerja, karena kau bohong maka ku perlihatkan kebohonganmu segera. Tunggu, membohonginya kenapa? Bagaimana? Saya ingat betul. Jadi sidang kabinet persiapan pidato kenegaraan tanggal untuk pidato kenegaraan biasanya 16 Agustus 2019. Biasanya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu rapat sidang kabinet untuk menyusun pidato kenegaraan. Saat itu saya teriak terus. Nah, pimpinan negara yang ikut sidang kabinet memberitahu saya, nggak usah kau teriak. Itu IKN nggak jadi. Sudah dicoret di pidato kenegaraan. Ternyata di dalam pidato kenegaraan 17 Agustus nongol IKN. Padahal di visi misi nggak ada, di RPJMN nggak ada. Jadi memang inilah kebohongan pribadi Jokowi. Nah, di kampanye Pilpres 1 maupun 2 tidak ada. Apa yang dia bohong? Satu, itu dia. Nah, itu tidak ada dalam RPJMN, artinya bohong. Yang kedua, tentang anggaran dia juga bohong. Katanya hanya 492 triliun, hanya 80-an triliun dari APBN, sisanya swasta. Ternyata setelah Bambang Susantono, kepala otorita IKN yang mundur, pas masuk dia bilang ini sekitar 1.500 triliun. Dan kebohongan itu sering terjadi. Di kereta api cepat kan juga begitu kan. Langsung melonjak harganya lebih tinggi dari Jepang. Jadi memang dia selalu berbohong. Nah, berbohong. Nah, sekarang karena masuk, kenapa Prabowo tidak menjadikan prioritas? Karena semua orang yang rasional pasti menyatakan kalau ini diteruskan akan menjadi bahaya, akan menjadi beban. Nah, kita lihat gini, Pak. Semua kemudahan untuk investasi sudah berikan.
boleh memiliki tanah 190 tahun. Betul. Nah, Betul. yang kedua dibebaskan pajak. Iya. Yang ketiga yang paling bahaya dulu itu menyatakan bahwa siapa investor yang mau masuk tidak perlu ditelusuri sumber dananya. Artinya uang haram bisa mau dijadikan di investasi IKN. Ya. Nah, siapa tahu gara-gara itu judi online naik. Oh. Untuk mencuci uangnya di IKN nanti. Oh. Iya kan? Nah, tunggu. Gimana itu? Ceritanya gimana nih? Nah, kalau tentang IKN dan cuci uang lewat judi online gimana? Ceritanya gimana? Jadi semua judi online itu kan uang haram. Ya, narkoba uang haram, korupsi uang haram. Nah, ini bahaya sekali proyek pemerintah diminta menjadi tempat pencucian uang. Dan hampir semua negara itu tidak mau mengizinkan itu bahwa investasi harus ditelusuri uangnya dari mana. Jadi saya dulu menyatakan pada saat kebijakan itu dikeluarkan, ini Jokowi ini memang ingin membuat IKN itu tempat pencucian uang haram. Nah, kita nggak tahu siapa tahu para penjudi online memang udahlah kita judi online, kita nanti cuci di IKN. Gitu loh, karena tidak ditelusuri. Kalau dia mau investasi tempat negara lain itu nggak mungkin, karena ditelusuri sumber dananya. Nah, jadi semua kemudahan. Faktanya semua kemudahan dikasih, tapi tidak investor masuk. Zong. Dan bohongnya berkali-kali. Wah, oversubscribe, gitu kan? Nah, sekian setiap pulang ke luar negeri, ini mau mendaftarin sampai turun tidak ada yang masuk satupun. Nah, sekarang Edi pasti menyatakan banyak kok investor yang mau masuk ke sana. Contohnya Aguan dan kawan-kawan, ya kan? Groundbreaking berkali-kali. Nah, ada diresmikan. Ini publik harus paham. Apabila mereka itu gagal proyek di sana, semua bebannya ke rakyat atau ke bank. Kenapa begitu? Begini, umpamanya kemarin meresmikan rumah sakit Hermina ya. Oh iya, Hermina. Nah, ini kan satu grup rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Kalau ini nggak laku, maka tarif rumah sakit di tempat lain itu dinaikkan untuk menutupi kerugian. Rakyat yang menanggung. Atau yang kedua, dia bangkrutkan dan kredit macet ke bank. Kalau macet ke bank, maka rakyat juga yang menanggung tuh. Menanggungnya karena dia bunga banknya diturunkan, bunga depositonya diturunkan, bunga banknya diturunkan itu, bunga kreditnya dinaikkan untuk menutupi sana. Nah, jadi jangan menganggap bahwa tidak mungkin ada pengusaha mau rugi, berkorban. Yang bangun hotel di sana, kebetulan umpamanya grupnya Agung Sedayu, maka harga karena untuk menutup kerugian itu, maka harga rumah di PIK 2 dinaikkan untuk menutupi sana. Jadi, nah itu cara mereka. Jadi publik harus paham. Pengusaha membangun di sana itu untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah, tapi semua kerugiannya akan Anda tanggung. Bukan mereka yang tanggung. Sampai di sini sebentar. Sampai di sini ada yang juga, apalagi Bang Said sering menyinggung-nyinggung bahwa apapun yang dilakukan pengusaha di IKN itu sangat diharapkan oleh Jokowi. Bahkan dikasih iming-iming. Bang Said dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa PSN PIK 2 itu diterbitkan setelah 2 hari. Ya kan? Pengumuman menang Pilpres. Dan itu dianggap sebagai hadiah karena Aguan dan kawan-kawannya groundbreaking di sana. Begitu, betul? Ya, itu terjadi. Nah, groundbreaking di sana siapa tahu sekarang, itulah kenapa tanah rakyat diturunkan murah sekali untuk menutupi investasi di sana. Jadi jangan sampai masyarakat pantai utara Banten ini yang jadi korban diturunkan harga tanahnya untuk membangun hotel di IKN yang akan bangkrut. Nah, itu pebisnis pasti begitu. Pasti begitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Nah, balik ke Prabowo tadi. Dari 3-4 peristiwa tadi sepertinya saya sampai menyimpulkan buat Prabowo nggak penting. Saya kalau sebenarnya begini, Pak Prabowo pasti dalam pilihan yang susah. Akhirnya menurut saya ada 3 alternatif yang bisa dilakukan Prabowo untuk solusinya. 1, membuat status quo. 2, membangun secara cepat, menyelesaikan secara cepat. 3, membangun secara bertahap sampai 20-30 tahun akan datang. Nah, kita harus ingat, kalau membangun secara cepat, tidak mungkin ada APBN, tidak dana, karena dia butuh 1.500 triliunan. Nah, yang mungkin terjadi kalau dibangun secara cepat adalah menjual aset-aset negara yang ada di Jakarta. Pak Edi bisa membayangkan bagaimana kantor-kantor pemerintah sekitar Monas diambil oleh konglomerat, bagaimana kantor Bank Indonesia akan pindah
bagaimana kantor DPR Senayan akan dikuasai oleh konglomerat dan kita pindah dipakai untuk membangun, dan itu Kementerian Keuangan udah pernah menyatakan akan menjual aset. Nah, saya ketawa karena ini yang jadi materi saya waktu saya di sidang, Bang. Saya mengatakan sumbernya dirjen kekayaan hak negara. Iya, kekayaan negara. Bahwa saya bilang aset-aset pemerintah di segitiga emas itu akan dijual dan hanya untuk membangun nanti kita nyewa. Saya oleh jaksa penuntut umum disebut menyebarkan berita bohong. Nah, itu clear kok. Kenapa bilang nah, itu jaksanya bodoh aja. Bodoh. Karena di anggaran, di rencana anggaran Ibu Kota Nusantara, itu yang dibiayai APBN kantor pemerintah hanya kantor polisi, tentara, penegak hukum, dan kantor presiden. Dan kantor DPR. Sisanya itu tidak ada anggarannya. Artinya memang dirancang untuk dibayar swasta untuk disewa jangka panjang. Nah, jadi kalau alternatif pertama tadi dilakukan, maka yang terjadi adalah kita kehilangan aset negara di Jakarta dan tidak punya aset di Ibu Kota Nusantara dan menyewa jangka panjang. Itulah yang dikehendaki oligarki. Maka dia membangunkan kantor dan disewa jangka panjang. Nah, itu yang pertama. Alternatif kedua adalah menstatus quo-kan. Menstatus quo-kan artinya kenapa? Ya, bangunan-bangunan yang ada itu diselesaikan. Setelah itu dirancang penggunaannya untuk apa? Dirancang penggunaannya dan status quo. Kalau memang yang paling ini adalah menyerahkan itu ke Pemda dan dijadikan kantor-kantor mereka, kantor bupati, dan kita kira-kira akan hanya kehabisan mungkin 150 triliun. Nambah lagi tuh? Enggak, totalnya. Oh, yang terlanjur masuk? Ya. Tapi kan tadi diselesaikan kan ada bangunan-bangunan belum selesai, berarti ada investasi lagi dong? Nah kan sekarang baru 100, nah mungkin nambah 50. Nah, daripada kehilangan 1.500 triliun, yang kita juga kehilangan aset negara di Jakarta. Jadi kehilangan 150 triliun, tapi yang dapat nikmat adalah Pemda. Ya nggak apa-apa. Itu negara juga ya. Nah, tapi itu harus diaudit supaya Jokowi bertanggung jawab atas itu. Nah, yang ketiga jangka panjang seperti yang kata Pak Bo. Nah, ini problem jangka panjang ini. Kalau bikin jangka panjang, maka harus kita ingat bahwa apabila Anda membangun gedung, maka 20 tahun gedung itu nggak bisa dipakai lagi karena ketinggalan zaman. Depresiasi pemeliharaan. Kalau awalnya dulu Bambang Susantono, kepala otorita, menyatakan bahwa butuh 1.500 triliun, maka kalau jangka panjang mungkin akan menjadi 2 kali lipat, 3.000 triliun. Dan tiap tahun kita dibebani. Jadi kalau saya biasa melakukan kebijakan, kalau saya ditanya, maka saya pilih alternatif kedua, yaitu status quo, selesaikan semua agar bermanfaat. Kan begini, tidak mungkin ibu kota negara ini ada bisnis di sana. Karena begini, ibu kota negara ini kira-kira mungkin penduduknya 300.000 yang dirancang sendiri. 300.000 itu sampai 2045. Ya, 300.000 itu isinya 200.000 adalah ASN. Nah, ASN uangnya itu sudah habis untuk cicil rumah, biaya sekolah anak. Akhirnya bisnis yang ada di sana yang laku ya jualan bakso. Jadi Indomaret juga mungkin ya Indomaret ya kayak gitulah. Jadi jangan mengharap bahwa ada mall, enggak lah. Hotel enggak mungkin lah gitu loh. Nah, jadi menurut saya mari kita realistis. Yang saya ingatkan bahwa yang diresmikan Jokowi dengan konglomerat itu akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Karena akan dipungut. Jadi penjelasan panjang lebar Bang Said itu tadi, saudara-saudara, tidak keliru. Kalau dengan sangat mungkin ya, apa yang beliau paparkan tadi sudah masuk dalam kalkulasi Prabowo. Mungkin. Sangat mungkin ya. Kan beliau punya penyambung lidah banyak di dalam. Ya. Dan minimal presiden ini kan punya otak. Beda yang sebelumnya gitu. Nah, Bang Said, tapi kan kita udah 3-4 tahunnya jadi korban IKN. Saya korban langsung masuk penjara. Iya, masuk penjara. Nah, ini kan harus ada orang yang bertanggung jawab atas amburadul proyek super ambisius ini. Nah, saya bilang ini kan yang saya usulkan ini kan termasuk yang harus diaudit. Yang saya minta diaudit juga itu adalah pengambil alihan ruas tol milik swasta oleh BUMN, karena saya tak mungkin besar ada permainan di situ. Kenapa ada permainan di situ? Ini biaya tol dulu tuh selama 10 tahun naik hampir 3 kali lipat harga pembangunannya. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Bandara-bandara kita harus audit,
semua harus diaudit, termasuk IKN kita harus audit. Nah, auditnya bisa kan begini. Itu kan orang menyatakan kebijakan tidak bisa dipidanakan. Itu kalau kebijakan. Tapi kalau instruksi dan menyebabkan kerugian negara itu bukan kebijakan loh. Jadi umpamanya begini, saya punya ini, tapi langsung enggak rubah, maka itu instruksi menyebabkan kerugian negara, maka itu kena. Nggak bisa tidak gitu loh. Jadi jangan menyatakan kalau kebijakan Nah, kalau dia tidak ikut-ikutan itu oke, tapi kalau ikut-ikutan ke teknis ya kena, nggak bisa. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu barangkali. Kalau diaudit, kemudian akan ada dampak hukum kepada orang-orang yang terlibat, apalagi main masternya ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Prabowo kira-kira dalam terawangan kita, apalagi setelah peristiwa heboh yang kemudian banyak beredar 13 Oktober. Itu kan diduga kuat ada semacam tanda kutip perintah bahwa selain ini kamu lindungi saya dan keluarga saya. Gitu. Nah, gimana? Apakah Prabowo akan melindungi Jokowi dengan segala macam dosa-dosa politik tadi atau bagaimana? Dalam konteks saya dulu deh. Kita harus ingat dulu, waktu Pak Harto turun, pidato Panglima TNI Wiranto menyatakan kami akan melindungi Pak Harto dengan keluarganya. Betul, ada itu. Betul. Ada kan pidato itu. Betul. Nah, kita harus ingat juga bahwa 4 presiden itu sebenarnya diturunkan secara tidak normal dan diadili. Bung Karno itu dihukum loh sebenarnya, tanda kutip, ya kan di tahanan rumah tuh sampai meninggal, ya kan. Pak Harto sedang dihukum loh, hanya sedang diadili, cuma dianggap amnesia, sakit permanen, nggak ini kan. Gus Dur itu di-impeach itu hanya kasus nilainya diduga 35 miliar. Nah, kalau triliunan, Pak Habibie itu dihukum secara politik tanda kutip karena dianggap salah ngambil kebijakan di Timur Timur. Sama si Padan Digitan. Nah, enggak, si Padan Digitan Megawati. Oke. Ya. Nah, itu jadi 4 presiden pernah loh menghadapi hukuman 3. Kalau Pak Bung Karno politik dan Pak Bung Karno. Kemudian Pak Harto itu politik dan hukum loh. Gus Dur politik, politik. Tapi Pak Habibie politik. Kenapa orang menyatakan Jokowi nggak boleh? Dan biasa saja kok rakyat Indonesia biasa saja, maksudnya memaklumi saja kalau ada pemimpin yang salah ya diadili dong, ya gitu loh. Teman-teman, saya membaca pernyataan Bang Said ini semacam sinyal buat Prabowo. Please Pak Prabowo, sudah ada jurisprudensinya, ada ya, jangan terlalu pakai dan segala macam, walaupun bukan mustahil sudah ada kesepakatan dong, ya kan. Yang kedua Bang, saya tidak bermaksud membandingkan, tapi mau nggak mau, keempat presiden yang Abang sebut tadi itu pahlawan besar. Betul. Jasanya besar. Betul. Mau apapun, mau Soekarno, Soeharto, Gus Dur, itu jasanya besar. Kalau manusia satu ini apa? Saya nggak ada. Nah, justru kerusakan besar gitu loh. Nah, begini sebenarnya dosa yang paling besar begini. Yang bahaya ini kan Jokowi ini keluarganya sudah seakan-akan bebas melakukan apa saja. Dan itu sangat parah. Nah, saya itu harus pembelajaran berikutnya, jangan lagi muncul pemimpin seperti dinasti Jokowi gitu loh. Oke, teman-teman sekalian, saya kira menarik sekali, tapi sebentar lagi Isa, kita juga harus siap-siap juga, dan banyak insight yang kita dapat dari Bang Said Didu, si manusia yang khusus dalam soal PIK, udah lebih dari 6 bulan loh, konsisten istiqomah loh. Saya dengar dia pernah bicara sama seorang, ini kalau nggak begini saya mau teriak keluar, ditembak mati pun udah siap. Allah, luar biasa. Oke, teman-teman, seperti biasa saya minta tolong dibantu sebarkan video bergizi ini kepada teman-teman yang lain, grup-grup WA yang lain, akun-akun media sosial, supaya lebih banyak orang menonton gitu Bang ya. Siap. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber, jadilah subscriber supaya Bang Editor bisa menjangkau lebih banyak. Nasrul minallah wa fatul qorib wa basirul mukminin. Saya dimuliakan untuk FNN Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.